Shalom saudara yang terkasih, puji Tuhan, kita kembali belajar renungan Alkitab pada pagi hari ini. Kita akan belajar dari judul Kasihi dan Doakanlah. Sebelumnya kita mempersiapkan terlebih dahulu dari Matius 5 ayat 43 sampai 44, dan di sini kita akan mengutip ayat 44. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Saudara yang kekasih, di sini kita akan belajar dari sebuah kisah dari seorang laki-laki muda yang berjalan sangat jauh dari desa tempat tinggalnya menuju sebuah kota untuk menemui hakim kota itu. Nah, jadi di dalam kota itu ada seorang hakim dan ia memohon keringanan hukuman bagi seorang penjahat yang terkenal sangat kejam dan telah melakukan banyak sekali kejahatan, saudara. Ketika sang hakim menerima laki-laki itu dan mendengarkan permohonannya, maka sang hakim berkata, "Pasti orang ini adalah saudaramu yang sangat kau kasihi dan memiliki hubungan yang baik denganmu, sehingga engkau rela untuk berjalan demikian jauh untuk memohon keringanan hukuman bagi dia." Laki-laki itu pun menjawab sang hakim, "Justru orang itu bukanlah saudara saya, apalagi memiliki hubungan baik dengan saya. Malahan dia adalah orang yang selalu menyakiti saya dengan melakukan berbagai perbuatan jahat kepada saya." Sang hakim sangat heran dan bertanya, mengapa ia mau melakukannya? Dan laki-laki itu menjawab dengan tersenyum, karena kasih. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus dalam salah satu pengajarannya kepada mereka yang mengikutinya menegaskan salah satu wujud tindakan kasih pada sesama, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Maksud Tuhan Yesus di sini adalah membenci kesalahan yang dilakukan dan mengasihinya dengan memberi pengampunan bagi orang yang melakukan kejahatan itu. Dan salah satu bentuk mengasihi orang yang menyakiti kita adalah dengan berdoa bagi mereka. Dengan berdoa bukan hanya kita memohon pengampunan Tuhan, saudara, tetapi bagi mereka kita memperoleh kekuatan untuk menghilangkan kebencian yang dapat timbul akibat perbuatan jahat yang dilakukan sesama kepada kita. Mungkin saudara difitnah, mungkin saudara disakiti, mungkin pada saat ini saudara sebenarnya tidak melakukan apa-apa tetapi difitnah oleh orang lain. Mungkin saudara tidak melakukannya, tetapi karena orang lain mendengarkan informasi, sehingga saudara difitnah. Apakah saudara akan membalasnya? Dalam realita kehidupan saudara, banyak orang yang membalas, mungkin akan melaporkannya kepada pihak terkait agar orang tersebut diseret ke dalam pengadilan. Itu bisa saja terjadi, saudara. Atau mungkin malah akan memberikan tuntutan, supaya orang tersebut dituntut secara hukum. Apalagi kalau misalkan dia bukan satu warga negara dengan Anda. Nah, itu celah hukumnya akan lebih banyak lagi. Mungkin dia tidak satu warga negara dan bekerja. Mungkin bukan di negaranya. Jadi statusnya berbeda. Mungkin Anda akan mengambil celah kelemahan-kelemahan dari sana. Saudara yang terkasih, kita adalah pengikut Kristus. Kita tidak melakukan hal seperti itu. Karena kekristenan adalah kasih. Dan di dalam kekristenan justru kita mengasihi dan mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, yang mengganjal karir kita mungkin, sehingga mungkin Anda tidak bisa mencapai satu karir tertentu gara-gara diganjal dengan berbagai urusan administrasi atau dan lain-lain. Atau mungkin Anda difitnah dengan hal-hal lain. Saudara, itu tidak perlu dibalas. Saudaraku, marilah kita terus belajar di dalam kasih Kristus dan mengasihi orang-orang yang menganiaya atau mungkin menyakiti Anda. Di dalam kasih Kristus,
kita dapat menjalani hari-hari kehidupan kita dengan sukacita, dengan hati yang bersih, dan membuang rasa benci. Tetapi saudara, berikanlah kasih-Mu bagi sesama. Tuhan besertamu, Tuhan beserta kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, tolonglah kehidupan kami, tolonglah kami ini untuk dapat mengasihi mereka yang menyakiti kami. Dan mampukanlah kami untuk mendoakan mereka yang berbuat jahat kepada kami. Biarlah kami terus belajar di dalam kasih yang Kau ajarkan bagi kami untuk mengampuni, untuk mengasihi, dan tidak membalas. Tetapi ajarlah kami tetap kuat dan sertai kami di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama saya Maruli Tua Sinambela, biarlah damai sejahtera Allah Tuhan kita menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.